Jadi kita mendengarkan sesuatu hal baik dari Ibu Kristiani Paat. Mungkin bisa kita tambahkan pada naskah akademik kita. Disilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Selamat sore. Selamat sore Bu. Ya. Selamat sore. Selamat waktu walaupun sudah agak lelah barangkali kelihatan si Ibu Lidi karena dari pagi. Tetap semangat. Ya, para narasumber yang saya hormati, teman-teman kepala sekolah, moderator, Ibu Lidi yang cantik. Setelah saya mendengar beberapa pemaparan dari teman-teman sejauh mana penyusunan draft kurikulum dari masing-masing sekolah, saya merasa sedikit terbebani. Karena apa? Pekerjaan kami belum segitu seperti teman-teman yang lain, tetapi terus terang saja kami tetap berusaha. Sampai saat ini kami masih tetap mencari, menggali hal yang paling mantap yang kami akan lakukan di sekolah apa, selain pemaparan saya di FGD Kalilabu. Memang saya Kalilabu memang sudah punya draft, ya saya berangkat dari landasan pengembangan, tapi saya sedikit mencari lagi nilai-nilai karakter di SMP Rosada 5 itu, apalagi selain apa semua yang sudah kami berikan. Kalau di Santa Rosada 5 itu, beliau adalah seorang gadis yang punya budaya religi, yang punya sifat kesederhanaan, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan gotong royong. Sehingga sampai saat ini, selain apa yang kami sudah sepakati kemarin-kemarin bersama para pengembang kurikulum di sekolah, saya masih barangkali masih ada satu karakter ataupun satu program yang kami akan lakukan masalah kejujuran. Saya sharing sedikit tentang kejujuran yang pernah kami terapkan di sekolah. Kali lalu pernah ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran kami telah lakukan di sekolah, tetapi pada akhirnya nihil kembali, tidak berhasil. Nah, di situ kami mengangkat kembali cara-cara seperti apa kita akan ajarkan kepada siswa masalah kejujuran ini. Karena program kantin kejujuran memang tidak berlangsung lama. Sehingga sampai saat ini kami mencoba kembali untuk memperkuat strategi kami untuk membangun sebuah kejujuran dari diri siswa yang betul-betul sudah dimiliki. Jadi yang pertama itu masalah kantin kejujuran. Selain itu masalah beriman. Ya memang di sekolah kami sudah banyak yang kami lakukan. Bagaimana kita membentuk iman seorang lulusan, output dari sekolah kami. Tentunya kami berharap agar para profil lulusan mampu menjadi karakter seperti Kristus dengan sentuhan-sentuhan keimanan tentunya. Nah, di sini waktu kemarin kami paparkan, kami tidak memberikan contoh atau bentuk kegiatan seperti di awal jam sekolah, buka jam sekolah jam 6:30, kami sudah siap sekarang untuk memutarkan atau memperdengarkan lagu-lagu rohani, bahkan pun lagu dari Santa Pelindung kami. Itu yang kami coba kembali. Kemudian beriman ini kami mencoba menghadirkan Allah dalam hidup para siswa dari seluruh nafas hidup siswa, tentunya dari Allah sendiri, dengan kami memberikan teladan kepada para siswa dengan mengoptimalkan kegiatan kerohanian
di tengah-tengah sekolah kami. Kemudian unggul. Lulusan yang unggul adalah lulusan yang mampu mencapai tingkat yang optimal dalam peningkatan kompetensi dan pencapaian hasil yang bermutu tinggi. Ya, kami ajarkan, kami berupaya untuk mengajak para siswa untuk lebih cerdas cerdas berpikir, meningkatkan cara berpikir dengan tentunya pendampingan dari para guru sesuai dengan kemampuan juga dari para siswa. Jadi kami berupaya kembali mencoba menggali lagi strategi apa yang kami akan lakukan pada nilai-nilai karakter dari SMP Rosada 5 Tondano untuk keunggulan para siswa. Demikian juga pada kebijaksanaan, bijaksana menggunakan akal budi yang mempertimbangkan kebaikan yang sejati setiap situasi dan memilih sarana yang tepat untuk mencapainya. Jadi kembali lagi kami tetap masih menggali seperti apa kami lakukan kepada para siswa. Contoh-contoh apalagi, program apalagi. Karena saya tahu semua yang kami sudah unggulkan ini hampir maksimal. Yang pernah kami sudah lakukan di sekolah hampir maksimal. Tetapi kita masih mau mengupayakan seperti apa lagi. Nah, sejauh ini memang kami para guru sudah berupaya untuk mengadakan pengembangan kurikulum, menggali berbagai cara untuk menghasilkan para siswa yang nantinya akan menjadi pelajar Pancasilais. Dan saya kira apa yang kami upayakan masih tetap seperti kemarin, cuma ada 2 yang kami sudah angkat lagi, masalah pengadaan kantin kejujuran. Saya kira itu dulu. Untuk desain secara lengkap memang kami belum buat, nanti akan diupayakan untuk segera melengkapi. Di samping itu kami akan mencoba mencari narasumber yang akan mendukung budaya-budaya yang kami sudah tetapkan dalam program kami. Seperti tadi saya lihat Ibu Lili ya sudah didukung oleh pendampingan dari para narasumber seni yang hebat, misalnya Ma Engket, ya sudah sungguh luar biasa. Dan kami akan mencoba itu, dan memang Ma Engket, Katriri, Cakalele itu adalah bagian kami juga untuk kami kembangkan. Saya kira itu dulu. Kalau masih ada teman-teman mungkin di antara kita semua ingin menambahkan, ya beri saran kepada kami di SMP Katolik Santa Rosada 5 yang jauh di sana, kami siap untuk menerima. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu Titi. Nah, di sini ya kita saling menambahkan ya Bu, untuk melengkapi ya. Tidak apa-apa. Nah, kita dengar siapa tahu dari Pak Paulus Witak ya, tadi yang sudah menyatakan tinggal ada sedikit pesimis ketika ada perubahan, tapi pasti ada hal-hal baik yang Pak Witak siap bagikan kepada kita semua. Silakan Pak Witak, untuk kita saling melengkapi naskah akademik kita. Kira-kira dari Pak Witak bagaimana? Bisa di-share-kan kepada kami semua. Terima kasih atas kesempatan. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Bisa. Ya. Tadi saya sudah presentasi secara singkat, tidak lewat share screen atau PowerPoint, karena memang masih dalam draft, masih revisi, bikin supaya lebih bagus lagi. Karena tadi berkaitan dengan nilai dari yayasan itu. Jadi setelah Ibu Lili presentasikannya, implementasi atau turunan nilai-nilainya seperti
yang disampaikan tadi juga. Dalam penyusunan ini memang kita membutuhkan narasumber, membutuhkan daftar pustaka, karena memang dia mesti ada dasar secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Hingga memang masih dalam proses-proses bagi kita semua untuk membuat atau menyusun naskah akademik yang terbaik. Tentu sekali berdasarkan petunjuk dari narasumber dan juga fasilitator Ibu Lili dan sharing dari teman-teman. Saya ingat Bro Dewarto sampaikan waktu lalu bahwa setiap kegiatan di sekolah, KBE maupun kegiatan ekstra, itu mesti ada core values-nya. Mesti ada rohnya. Rohnya apa? Itu yang kita mencari-cari hingga membuat ini, penyusunan ini dia mesti lebih bagus dan sesuai yang diharapkan. Karena kegiatan jangan sampai, teman-teman, jangan sampai kita copy paste dari pemerintah punya, dari yang lama. Kalau saya dengar-dengar dari narasumber, dari semangat konsorsium pengudi luhur ini, kita mau menciptakan suatu peradaban baru. Jadi jangan sampai, bukan berarti kurikulum yang lama tidak baik, tetapi rupanya mau ada nilai lebih. Jadi boleh kita ambil dari sumber yang lama, dari K13 atau kurikulum sebelumnya, tapi kita harus korelasikan dengan semangat yang baru, semangat di mana ada pendidikan nilai dan karakter seperti yang di dalam penjelasan-penjelasan para narasumber. Itu yang membuat juga saya sendiri di sekolah juga bersama guru-guru memikirkan yang terbaik, karena mau merubah, menambah nilai plus dari program ini untuk memacu peningkatan mutu di sekolah kita. Jadi kalau memang saya lihat tadi ada teman yang sharing atau share screen, tiap kegiatan mesti ada core values-nya, ada keutamaannya. Jadi cantumkan, kalau ada kolom-kolom tadi mungkin itu. Kami juga sudah rancang seperti itu, tapi memang belum bisa di share screen sekarang. Harus ada keutamaan, harus ada nilai inti dari kegiatan itu, antara tiap mata pelajaran atau ke kegiatan apa. Ini yang barangkali kita sama-sama membuat yang terbaik sesuai dengan harapan dari program ini. Dan kami sendiri juga memang masih mencari bersama dengan guru-guru tim pengembang kurikulum di sekolah, apa nilai yang pas dari kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan dan kita cantumkan dalam naskah akademik ini, dan pada gilirannya naskah akademik menjadi dasar dari penyusunan kurikulum. Demikian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Witak. Ya, memang kurikulum yang akan kita buat nanti berbeda, Pak. Memang unggulnya yaitu keteladanan. Dalam kurikulum keteladanan. Tadi sempat saya bertanya kepada Mas Hendy. Jadi bukan yang biasa, yang standar. Itu yang menjadi tujuan adanya POP konsorsium ini. Nah, di sini kita memang sementara menggali, seperti Bu Titi katakan, kami masih dalam tahapan menggali, dan menggali. Dikatakan juga oleh para narasumber, gali sebanyak mungkin. Mas yang dikatakan, kita sementara menggali mutiara-mutiara. Mutiara itu pun kalau kita temukan, kita harus kemas, kita padatkan, sehingga menjadi mutiara yang baik. Jadi mutiara, ya tentu namanya mutiara, mana tidak ada yang baik, tentunya bagus, tapi bagaimana kita memadatkan mutiara itu. Nah, kami pun sama ya, dalam tahapan ini masih sementara dalam mencari, menggali, tapi kami wajib untuk menuliskan coretan-coretan ide-ide tersebut. Kita harus tuangkan lewat juga penelitian, kajian-kajian, kita harus dokumentasikan sehingga menghasilkan sebuah naskah akademik. Dan tentunya kita dibatasi oleh waktu, dengan sekian kali pertemuan. Ketika tanggal 30 kita sudah mau mengarah ke kurikulum, pembuatan kurikulum, sumbernya adalah naskah akademik ini.
Sehingga hal-hal baik, ide-ide yang telah dibicarakan, dituangkan dalam bentuk satu dokumen, itu yang harus kita selesaikan, kita tuntaskan. Seperti Pak Wita katakan, karena bicara tentang nilai, tentang core value, sehingga kegiatan apapun kita harus kaitkan dengan nilai ini. Jadi memang benar apa yang sementara kita buat, walaupun katakan berdarah-darah, terasa terkadang membingungkan, sulit untuk merumuskan, sehingga kalau kita bersama-sama dengan teman dalam tim pengembang kurikulum sekolah kita, kami mengalami waktu di awal pun ketika baru 3 orang, ya, wakil kepala sekolah, instruktur sekolah, dibantu oleh pembina OSIS yang masuk sebagai tim pengembang kurikulum, ide-idenya masih sedikit, tapi ketika ditambah dengan beberapa teman, baru kita mencari tokoh budaya dan memasukkannya, mulai mereka mengatakan, Bu, ya sudah kita mulai mendapatkan yang diharapkan di saat ini. Ya, sebuah naskah akademik walaupun menyadari belum sempurna, tapi satu penguatan dari para narasumber, apapun yang kita hasilkan sebagai satu naskah akademik bertitik tolak dari sumber penyusunan kurikulumnya, ada 5 yang tadi kita sudah sebutkan di awal bersama-sama, itu berarti sudah ada pada track yang benar. Tinggal kewajiban kita harus merumuskan secepat mungkin, menuangkan dalam bentuk satu dokumen, karena itu yang kita siapkan untuk melangkah di bulan Januari tahun depan, merancang, mendesain kurikulum. Jadi Ibu Titi sudah angkat gali, memang harus kita segera catat dan tambahkan. Kejujuran yang Ibu katakan di awal, fail ya, gagal ketika membuat kantin kejujuran, sehingga mengangkat program ini kembali. Menganggap program ini untuk dimasukkan dalam kurikulum nanti. Mungkin itu dari saya, ada mungkin bisa ditanggapi oleh teman yang lain, kepala sekolah atau instruktur, ataupun mungkin dari MC kita yang ganteng, mana ya? Udah hilang ini dari pandangan kami. Pak, masih ada Pak Jitmoko. Oh, masih ada. Selalu setia menemani Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat. Tetap setia. Iya. Ya. Ada tambahan Pak Jatmiko ya, untuk kami semua. Saya kira cukup bagus yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Justru ini menginisiasi dan sekaligus menginspirasi bagi sekolah-sekolah nanti terimbas ya, utamanya nanti di unit masing-masing sekolah Bapak Ibu, dan utamanya saya ini orang baru Bapak Ibu. Jadi tentunya ini nanti kalau saya di SMK nantinya, kami banyak belajar dari panjenengan semua, dari Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP yang hebat-hebat ini, yang sudah mencoba untuk menggali core value dari masing-masing sekolah. Memang setiap sekolah itu ada kekhasan atau keunikan. Nah, keunikan ini semakin nanti kita perdalam, kita temukan, dan menjadi sebuah kekayaan yang mungkin selama ini terlupakan. Artinya bagi kita itu belum pernah kita gali betul-betul, tetapi dengan kegiatan POP ini melalui Yayasan Konsorsium ini akan semakin memperkaya kita, dan tentunya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wiktak tadi ya, kita akan mencoba untuk menciptakan gebrakan baru di dalam kurikulum nasional, menciptakan peradaban baru, sehingga nanti mudah-mudahan melalui POP di bawah konsorsium Ismaya ini bisa menginspirasi yayasan-yayasan yang lain, bahwa setiap sekolah, setiap pribadi itu memiliki nilai-nilai yang unik dan bisa untuk dikembangkan, utamanya untuk melihat secara holistik bahwa peserta didik itu memiliki yang namanya kecerdasan majemuk ya, kecerdasan jamak, di mana tidak bisa disamakan antara unit yang satu, pribadi yang satu, bahwa setiap orang itu menurut kitab suci juga memiliki talenta-talenta. Nah, itulah yang perlu kita gali, kita kembangkan bersama Bapak Ibu. Jadi terima kasih sharingnya, menambah wawasan saya sebagai orang muda tentunya.
Saya paling muda kelihatannya Ibu ya. Baru 44 ya. Baru 44 ya. Paling muda di antara panjenengan semua. Betul, betul. Terima Ibu kasih Gili paling menginspirasi muda. kami semua. Kelihatannya Ibu Sherly belum sharing ya dari SMP Katolik Santo Mikael Manado. Ibu Sherly mau sharing, Ibu Sherly. Ya, Ibu Sherly kelihatannya belum ini, Bu Lili. Kelihatannya ingin membagikan ini, sharing pengalamannya ini dalam naskah akademik yang sudah ditemukannya. Semakin memperkaya nanti. Oh iya, benar. Silakan jika Ibu Sherly ingin men-sharing untuk kami. Kelihatan dari wajahnya ini ingin membagikan sesuatu bagi kita ya, dipendam. Iya, ada. Ya, mutiara yang terpendam ini. Iya, kerinduan kita untuk mendapat bagian dari Bu Sherly. Mutiaranya Bu, bagikan. Disilakan Bu. Nah, bisa kedengaran? Iya, jelas Bu. Ya, sangat jelas Bu suaranya. Sangat jelas Bu Sherly. Terima kasih buat para narasumber yang ada, bapak-bapak, suster, pastor, dan bruder. Pada malam hari ini saya cuma men-sharingkan sesuai dengan apa yang ada di sekolah kami. Karena sekolah kami ini, kebetulan sekolah kami siswanya tinggal sedikit, begitu juga dengan guru-guru yang ada. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Paulus Bintang. Tetapi kami tetap semangat ya untuk menggali nilai-nilai yang ada di sekolah kami. Kami mencoba untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang memang sudah lama terpendam, ya sudah lama tidak lagi difungsikan, seperti kolintang, juga seperti ini nilai-nilai budaya, seperti juga maengket, ya, juga sekolah kami memang dulu pernah melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi saat-saat ini memang karena mungkin karena gurunya tinggal sedikit, juga fasilitas sekolah yang juga sudah tidak berfungsi, ya. Misalnya kolintang ada, tetapi sudah banyak yang hilang. Tetapi kami tetap berusaha, guru-guru, dengan cara bagaimana ketika ada sekolah penggerak ini memacu kehidupan kami guru-guru, maksudnya mendorong kami bagaimana sekolah kami itu dapat dikembangkan. Kami tetap berusaha. Begitu juga dengan kepala sekolah kami yang terus memberikan motivasi kepada kami guru-guru, bagaimana kami sebagai guru apa yang harus kami lakukan saat-saat ini. Dan saya yakin meskipun kalau mau dilihat tenaga pendidik kami tinggal sedikit, tetapi tidak kami tetap semangat, ya. Kami tetap semangat karena Bapak Kepala Sekolah juga yang terus memotivasi kami. Jadi dalam hal ini meskipun banyak sekali kekurangan, kalau saya mau dengar dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, tetapi dengan ada sekolah penggerak ini, saya percaya dan saya yakin seperti yang narasumber katakan yang lalu-lalu bahwa kita punya roh yang menyala-nyala, ya. Kami tetap punya semangat. Jadi demikian sharing kami pada sore hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Lili. Terima kasih Bu Sherly. Dengan Pak Witak, ya, di satu sekolah yang terkadang merasa ya secara manusia keadaan sekolah sekarang seperti ini, alat-alat ada yang hilang. Nah, di sini sebenarnya kita berupaya membentuk karakter anak-anak, tapi awalnya lah kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai wakil, kita sebagai guru maupun tendik. Karakter kita
Walaupun memang kita merasa bahwa terkadang sebagai manusia, kita sudah guru, kita sudah kepala sekolah, kita sudah yang terbaik. Karakter kita sudah baik. Tetapi ternyata kita lupa ada segi kemanusiaannya yang ya terkadang terabaikan. Sehingga tentunya jadi masalah tadi, mengapa? Ya kan? Jadi satu masalah, tapi kita berupaya untuk mencari solusinya. Pak Witak sebagai ketua MKKSK kami, ya berdarah-darah dengan roh kerasulannya untuk mengembangkan sekolah. Tetap semangatnya Pak Witak hebat, didampingi oleh Ibu Shirley, jadi tetap melihat. Nanti mau belajar kulintang dari SMP Gonzaga yang sudah pernah juara nasional. Ya lalu Pak ya. Satu semangat mereka juga dan menyemangati para pelatih. Bukan sebenarnya juaranya, tapi bagaimana untuk menjadi satu tim, bisa bekerja sama sehingga mendapatkan hasil yang baik. Itu sebenarnya, kalau kita lihat nilai inti, yaitu kerjasama. Jadi dalam kegiatan apapun seperti Pak Wita katakan, harus ada core value-nya. Nah, kembali pada naskah akademik kita. Benar sekali apa yang disampaikan Pak Wita. Jangan kita terbiasa dengan copy paste. Begitu bagus naskah yang kita susun. Tapi apakah benar adanya seperti itu? Kalimat-kalimat yang kita hanya susun diambil dari, mohon maaf, hanya naskah yang lainnya, kemudian terbentuk dengan format-format yang sudah paten, yang wajib, akhirnya terpola seperti itu terus. Nah, tantangan kita sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, instruktur sekolah, bagaimana kita merubah mindset teman-teman di sekolah kita. Mindset mereka itu kita robah. Jika kita memang sudah merasa sudah merubah mindset kita, kita akan mengajak mereka untuk merubah bahwa ini kita sementara membuat satu naskah akademik sebagai awal untuk membuat satu kurikulum yang berbeda dengan kurikulum standar yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ada keunggulan yang akan kita buat, yang harus kita gali dan kita internalisasikan dalam kurikulum tersebut. Tapi sekali lagi memang kalau saya bertanya pada narasumber bahwa mereka mengatakan selalu pada karakter, afektif. Kalau kemarin kan selalu pada pedagoginya saja, pengetahuan anak-anak. Sehingga terkadang kita mengabaikan karakter afektif anak-anak kita yang sebenarnya harus kita bentuk. Nah, ini yang kita rancang, kita programkan dalam naskah akademik untuk dimasukkan dalam kurikulum unggul yang akan kita hasilkan nanti lewat konsorsium Ismaya ini, satu yayasan. YPL membentuknya ini hal baik, tentunya sangat baik, seperti Ibu Shirley katakan tadi, lewat POP ini. Jadi merasuk dalam kehidupan kita apa yang akan kita buat nanti. Hal baik apa yang harus kita gali, mutiara mana yang harus kita, ibarat sumur kita sementara menggali mutiara-mutiara yang ada di dalam sumur itu. Mungkin demikian dari saya, ada lagi yang mungkin ingin men-sharingkan atau memberi penguatan kepada kita bersama. Karena kita harus menyelesaikan naskah akademik ini, baru kita melangkah pada kurikulum, desain kurikulum pada FGD 2 nanti. Masih diberi waktu 10 hari sampai tanggal 30. Terkadang 10 hari, dilihat katanya hari 10 itu ya cukup banyak, tapi seiring tugas waktu itu berjalan begitu cepat. Ya kan? Sehingga terkadang kita berpikir naskah yang kami sudah buat dari awal, ide-ide yang sudah kita gali dari awal, terasa seperti, loh kok cuma sampai di sini? Sepertinya ini aja terus, tapi ketika kita membuat dan kita memisahkan, oh ini yang kita tambahkan, ada perubahan di mana? Sehingga sama, saya pun dengan teman-teman di sekolah, tim pengembang, sampai hari Rabu selesai FGD, saya bilang, mari kita tambahkan yang tadi saya sudah share di akhir itu, dia membentuk
dari nilai-nilai inti dikembangkan dengan pelajar Pancasila, Santo-Santo Pelindung, sehingga kita berupaya berpikir bagaimana nilai-nilai ini kita kolaborasi sehingga keluarlah namanya slogan tadi berupa moto solid berkreasi yang kita harus nanti internalisasikan dalam pembelajaran lewat guru-guru kita. Mungkin seperti ini yang saya bisa tanggapi untuk sharingkan, untuk jadi PR buat kita pikirkan bersama ya Pak Witak, Ibu Titi, Ya. Shirley, ya. Terima kasih banyak Terima atas kasih. sharing bagus. Tinggal kapan mau baku dapat. Iya, betul. Ya, saya sempat ditanyai oleh ketua yayasan kita beberapa waktu yang lalu, Ibu Lili, bagaimana dengan POP? Saya katakan ada kerinduan dari kami semua untuk berkumpul, untuk ya menyiapkan kurikulum. Oh iya, nanti pasti akan ada katanya waktunya. Bagaimana? Ada teman-teman lagi yang ingin berbagi di sore menjelang malam ini? Silakan Ibu Ayu. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hebat. Ya. Kelihatannya weekend ini Bu Lili semakin sore semakin ngantuk ini kelihatan. Semangat. Baik, Ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita biar semangat ya. Ini anggap aja ini masih pagi begitu. Kita mau mengawali karya kita ini ya. Meskipun ini sudah sore. Mari kita tepuk semangat dulu ya. Iya. Kalau tepuk satu ya, tepuk satu begini ya. Go begitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu. Tepuk dua. Bus gitu ya. Nah, biar cepat gitu, nggak ngantuk gitu ya. Tepuk tiga. Yes gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu Kepala Sekolah, mari kita tepuk bersama. Tepuk satu. Go. Ya. Go. Tepuk dua. Bus gitu ya. Tepuk tiga. Yes gitu Yes. ya. Oke, sekarang Ya. cepat. Tepuk 1 2 3. Go. Bus. Yes, ya, tepuk tangan Yes. untuk kita semua. Ya, ya. Ya, Jadi semangat di malam minggu. Terima Gas, kasih. ya, ngantuknya Ya. hilang gitu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kami persilahkan masih ada kesempatan untuk kita berdiskusi kaitannya dengan ini ya, naskah akademi sekolah masing-masing. Mungkin akan ada yang mau membagikan kembali, kami persilahkan. Ini saya lihat Masih Ibu ada Ayu. waktu. Ibu Ayu masih dalam perjalanan ya, masih kelihatan di mobil. Masih di perjalanan. Iya. Oh iya. Ya. Pulang kampung Ibu Ayu. Iya. Oh ya. Iya. Pulang kemana Bu? Jauh. Pulang Iya. Mongondo. Oh, Bolmong. Iya. Nah ini iya. bisa diinternalisasikan ini Iya. budaya Bolmong dalam Iya. naskah nanti. Iya. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan dalam keterbatasan boleh kembali diberi kesempatan. Ya, mungkin belum dikenal. Ya, pertama belum memperkenalkan diri saya. Saya ini asal dari Denpasar, Bali. 17 tahun berkarya di sekolah Katolik yang pada sebenarnya saya seorang Kristen Protestan, tetapi sungguh bersyukur boleh melayani di sekolah Katolik dan banyak hal yang telah saya pelajari dan saya terapkan dalam kehidupan pelayanan dalam tugas kerja. Selama 17 tahun ini bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kristiani Paat, telah banyak hal yang kami lakukan, kami laksanakan di sekolah, dan hal-hal yang baik yang telah kami lakukan dari awal pelayanan di sekolah Katolik ini, tadi tentang kejujuran, tentang disiplin, kerjasama, terus nilai-nilai dari Santa Pelindung, Santa Rosa de Lima, yang kerendahan hati, begitu sangat kuat, itu yang telah kami terapkan, walaupun pada sebenarnya ada tantangan-tantangan baik dari dalam sekolah, artinya ada sumber daya manusianya di situ, tetapi
berkat bimbingan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga dari pastor paroki, kami boleh melaksanakan itu dengan baik. Dan hal-hal yang baik ini juga akan kami tetap terapkan dan ditambah dengan hal-hal yang seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Kepala Sekolah. Kami tetap akan menggali hal-hal yang sudah pernah kami lakukan dan yang akan kami lakukan, nilai-nilai keutamaan yang kami ambil dari Santa Pelindung tentang kerendahan hati. Jadi intinya seperti yang sudah dikatakan bahwa kurikulum itu adalah guru itu sendiri. Jadi kami sangat antusias bahwa satu saat sekolah kami ini akan maju seperti dulu lagi. Karena kalau saya mendengar dari guru-guru yang senior yang sampai sekarang masih ada dan berkarya di sekolah kami, bahwa sekolah kami itu dulu pernah jaya. Dengan adanya organisasi penggerak ini, terus terang banyak hal yang boleh saya serap sebagai guru, sebagai instruktur, dan itu akan saya maksimalkan, akan saya terapkan, dan akan saya tetap memberi yang terbaik dalam mempersiapkan sekolah kami dalam penyusunan naskah akademik ini, dan juga nantinya dalam penyusunan kurikulum. Mungkin hanya itu, mohon maaf dengan keterbatasan saat ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Lili. Selamat sore. Selamat sore menjelang malam, Bu. Terima kasih, Bu Ayu. Ya, semangat itu. Ya, sudah gelap ini. Ya, semangat itu loh yang kita saling bagi juga. Saya, Bapak Ibu, Pak Jatmiko ya, cukup tahu sedikit tentang bagaimana situasi sekolah sekitar Rosa de Lima yang berada di ibu kota Minahasa. Tondano. Wow, Ya. dinamikanya orang tua, anak-anak, mindset orang tua. Tapi ini Bu Kepala Sekolah juga, wow, orang hebat, Pak Jatmiko. Wis, luar biasa, terima Kepala sekolah kasih. berprestasi. Tapi ditambah semangatnya itu yang membuat sekolah itu tetap eksis. Ya, dulunya sekolaps. Tadinya sudah kolaps. Iya, dengan adanya Ibu Kristiani, sekolah itu kembali terangkat, walaupun situasi orang tua di sana, wah, cukup sangat luar biasa. Bagaimana merubah mindset mereka, tapi coba lihat semangat Ibu Titi, tetap eksis, tetap semangat, apalagi dapat mandat dari pastor ya, Bu. Sehingga rasa ingin meninggalkan sekolah itu pun sulit. Sulit, ya. Sudah merasa memiliki. Iya, sense of belonging-nya itu yang Ibu tumbuhkan selama ini. Iya. Ya, tapi itu satu teladan, nilai unggul, core value yang diteladankan oleh seorang kepala sekolah. Nah, itu yang kita bisa internalisasikan dalam kurikulum kita nanti. Benar demikian? Yang susah di sana fanatismenya masyarakat di sana. Sangat-sangat fanatik. Sulit menerima kehadiran kita sebagai seorang Katolik, sebagai seorang sekolah Katolik RK yang dulunya dikatakan RK, yang sampai sekarang memang masih tetap saya menyelinap di masyarakat untuk mau mencoba untuk mereka menerima kita, agar mereka juga boleh menerima kami, bahkan pun mereka mau menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah kita. Ya, mohon doa semoga Rosa de Lima tetap jaya dan eksis. Amin. Amin. Yakin pasti kalau Ibu jaya Titi selalu masih Ibu Kristiani. Ya. Terima kasih atas semangatnya Ya. yang bisa menginspirasi kita semua. Ya. The big dream, the big hope, the big spirit, the big success. Iya. Amin. Ya. Amin, amin. Selalu ada pengharapan. Iya. Ya. Amin. Ya. Oke, mungkin bagaimana ada Pak Anso? Halo.
tekun sekali saya lihat Pak Anson, Pak Jatmiko. Iya, Pak Anson ini lagi mencatat ini. Iya, mencatat apa yang muncul di sini sebagai kekayaan ya, bagi kita semua ya Pak Anso ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Anso? Pak Anso? Kata Pak Jatmiko, ada yang mau dibagikan lagi. Sudah banyak yang Bapak catat kan ya. Tapi pengalaman yang sudah Bapak lalui itu sudah tercatat dalam hati dan otak kita ya. Silakan Pak Anso. Ya, terima kasih. Tadi seperti Pak Paul Swita katakan tadi, karena tadi saya tunjukkan share screen itu lampiran untuk kegiatan ekskul terutama olahraga. Tadi kita cari-cari dia nilai-nilainya, apa yang menjadi nilai atau dia punya ini untuk kegiatan nilai-nilai positif di dalam kegiatan tersebut. Dan untuk tentu kita sudah ketahui bersama di dalam kegiatan olahraga itu di samping menumbuh kembangkan kesegaran jasmani daripada setiap anak didik, tentu situ ada nilai-nilai positifnya, yaitu melatih mereka untuk dapat saling bekerja sama, jujur, sportif, itu akan tumbuh dan muncul di dalam kegiatan olahraga itu. Contoh dalam kaitannya dengan kegiatan kita lihat tinju, walaupun sepicah-picah, waktu bertinju setelah selesai berpelukan. Itu salah satu contoh nilai-nilai positif, kejujuran, kesportifan yang ditunjukkan oleh seorang atlet. Begitu juga yang kita terapkan di sekolah. Karena dalam latihan kegiatan ekskul itu tentu kita diawali dengan doa. Doa sebagai pegangan kita sebagai orang Kristen yang mengimani pada Tuhan, maka itu selalu diterapkan. Dan dari kebiasaan-kebiasaan begitu, maka tanpa kita komando, tanpa kita sampaikan kepada anak-anak itu sudah laksanakan apa yang sudah mereka buat sebelum dan dalam kegiatan dengan latihan, dan setelah itu sampai selesainya kegiatan itu. Banyak nilai-nilai positif dalamnya untuk kegiatan ekstrakurikuler termasuk terutama olahraga. Jadi itu yang tadi kita pikirkan. Karena kita hanya muat fotonya, tetapi nilai-nilai intinya tidak dimasukkan di dalamnya. Nah, itu yang kita boleh sampaikan saat ini untuk nilai-nilai kegiatan daripada apa yang sudah saya sharekan tadi. Dan tentunya kalau ada tambahan dari teman-teman, saya bersyukur, saya berterima kasih, dan saya terbuka untuk menerima hal ini. Karena banyak hal yang kurang di dalam kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam kegiatan kita ini, termasuk karena para guru terus terang setiap kali ada kegiatan ini kita langsung share ke grup teacher supaya mereka mengikuti hal ini. Tetapi setelah saya lihat belum ada respons, baru 4 orang yang kita lihat. Tapi yang lain ini masih masa bodoh, itu yang jadi pemikiran saya, yang
nantinya hari Senin kita akan buatkan rapat kembali untuk mereka mempertegas apa yang kita ikuti saat sekarang. Karena terus terang apa yang ada saat ini baru 3 guru punya pemikiran. Jadi belum secara keseluruhan. Dan saya berkomitmen hari ini, hari Senin, akan saya rapat pertemuan dengan guru untuk memperjelas dan membuat mereka ini lebih memahami untuk sadar diri bagaimana dapat mengembangkan sekolah. Karena ini saya kira di dalam pertemuan ini, di dalam apa yang sudah kita dapat ini, mungkin ini satu hal yang paling baik, yang paling bagus untuk kita kembangkan sekolah kita masing-masing. Karena banyak di dalam ya, kalau mau sharing saja pada kita di sini, mudah-mudahan nggak di YouTube ini masih ada guru-guru nilai-nilai kejujuran belum nampak. Ada 1, 2, 3 orang lah yang sampai saat ini menjadi bumerang bagi sekolah kita karena masalah-masalah ketidakjujuran ini. Sehingga itulah yang saya mau cari senjata atau peluru yang ampuh untuk dapat membasmi itu masalah-masalah pakai rudal. Semangat, Pak. Yang ketidakjujuran ini. Dan masih banyak hal yang mungkin hanya berdua atau 4 mata, tapi kalau di umum begini saya masih malu untuk, karena ini sama dengan menjual rumah tangga kita. Tapi kita pikir ini kan kita satu keluarga. Bagaimana kita dengan dasar kebersamaan, subsidiaritas, karitas, dan solidaritas yang diterapkan oleh yayasan, maka tentunya diharapkan dengan apa yang sudah diterapkan oleh yayasan, boleh kita juga dapat ada di dalamnya. Artinya para kepala sekolah dapat membagi dan dapat memecahkan masalah yang ada di sekolah kita. Dan memang mungkin ketua Bapak Paulus cuma hanya masalah keuangan, tapi saya ada lain lagi, masalah ketidakjujuran ini. Sehingga berdampak kepada masyarakat. Dari mulut ke mulut, yang sering saya sampaikan itu, dinding itu bertelinga. Dan dari hal-hal itu akan menurunkan kuantitas daripada sekolah kita. Dan inilah virus-virus yang semacam ini yang kita harus dan dengan tegar hati membasmi. Walaupun mereka itu orang dalam. Dan saya pikir karena dari perwakilan menyampaikan bahwa harus tegas untuk membasmi hal-hal seperti itu, maka dengan besar hati tentu setiap kepala sekolah itu harus menjalankan itu. Dan mudah-mudahan ini boleh berhasil sehingga dapat, mudah-mudahan ini kegiatan ini boleh berhasil untuk kegiatan SMP Katolik Santo Dominiko Savio, sehingga boleh dapat mengangkat nama
besar daripada sekolah kita nanti. Terima kasih Ibu Lili. Ya, terima kasih Pak Anso. Hebat semangatnya. Hari Senin langsung bilang mau kumpulkan teman-teman guru. Iya, betul. Iya, gali Pak, gali sebanyak-banyaknya. Ya, core value di dalamnya pasti akan terungkap kejujuran. Dan mereka mengungkapkan sendiri apa yang harus mereka terapkan pada anak-anak. Karena justru di sini guru adalah teladannya. Guru adalah jantung kurikulum yang akan kita buat nanti. Kurikulum adalah jantung pendidikan. Nah, tentunya SDM-nya dulu di dalam sekolah, yaitu kita-kita beserta guru-guru kita dan tendi kita. Jadi satu masalah yang sudah Bapak ungkapkan menjadi penyemangat Bapak untuk tetap eksis, kemudian bersama-sama hari Senin kumpulkan, gali lagi kembali, gali lagi sebanyak-banyaknya. Karena tadi mengatakan baru 3 orang punya pendapat, 3 orang punya masukan untuk menggali. Nah, kumpulkan Pak. Sama dengan kami juga, tadi saya sudah sharingkan, pertama hanya bertiga, karena saya, mohon maaf, saya dibanyak dengan tugas sebagai fasilitator, tapi saya serahkan sepenuhnya kepada mereka dalam tetap pengawasan, dan akhirnya ketika saya evaluasi, saya bilang tambah, kita menambah personilnya untuk menggali ide-ide ini. Dan ketika hari Selasa sebelum FGD, mereka katakan, Bu, iya benar, ketika ditambah personilnya, kemudian diajak menggali bersama-sama, ditambahkan dengan apa yang harus menjadi sumber penyusunan, yang awalnya budaya belum tergali loh Pak. Sehingga yang tadi ada pada Maengket, babak-babaknya dengan sumber-sumber literatur, tokoh budaya, itu adalah usul-usulan di dalam ketika membentuk kelompok guru, menggali ide-ide mereka, dan bersyukur bisa ada perubahan naskah akademi kami. Jadi tetap semangat Pak. Ya, siap. So, iya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang tadi Bapak katakan, orang-orang tertentu, teman-teman guru tertentu itu bisa menggali sendiri kejujuran itu, sehingga mereka menyadari. Pasti bisa. Pak Anso pasti bisa. Pasti bisa Pak Witak. Semangatnya itu loh Pak Anso yang bisa, tidak bisa, harus bisa. harus bisa. Ya. Tapi dengan senyum Pak. Ya. Oke. Baik, adakah lagi di antara kita yang ingin masih mau membagikan hal-hal baik dari sekolah kita untuk saling dilengkapi dalam naskah akademik? Silakan Bapak Ibu, masih ada cukup waktu. Ya, waktunya masih cukup banget, banyak Bapak Ibu. Ya, jika ingin menuangkan ide-ide, silakan supaya untuk melengkapi naskah akademik kita. Ya benar Pak Jatmiko ya. Iya. Tadi merasa bahwa ya Ibu Riani mana ya Ibu Riani tadi? Iya Ibu Riani dari SMP Francis Xaverius. Iya. Dari Ibu SMP Riani. Hati Kudus. Oh, I'm sorry. Oh, Hati Kudus, mohon maaf. Ibu Riani dari SMP Hati Kudus. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin yang akan saya sampaikan itu menanggapi akan tambahan dari Kepala Sekolah SMP Katolik Santo Mikael, Bapak Paulus Witak. Terima kasih atas masukan. Jadi nanti akan saya sampaikan ke Kepala Sekolah kami supaya untuk pengembangan nilai-nilai inti itu harus ada ketambahan. Di setiap mata pelajaran itu harus dicantumkan nilai-nilai inti, bahkan nilai-nilai keutamaan. Jadi terima kasih atas masukannya. Memang pada slide yang sudah saya sharekan tadi, itu ada, tapi hanya dicantumkan pada mata pelajaran yang pertama. Tapi tidak apa, supaya ke depan sekolah kami boleh masukkan dalam setiap, walaupun
nilai keutamaan itu sama di setiap mata pelajaran, tapi akan kami masukkan pada semua mata pelajaran supaya dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf karena mungkin belum banyak yang bisa saya sharekan karena di posisi ini saya masih merupakan junior dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon bantuan, bimbingan, masukan dari Bapak Ibu sekalian, terlebih dari Ibu Lili dan juga Bapak Jatmiko dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada. Mohon bimbingan. Jadi seperti itu dan sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih Bu Riani. Tidak dilihat senior atau juniornya Pak Bu, ya, tapi ide yang Ibu sudah tuangkan bersama Ibu Kepala Sekolah sebagai instruktur sekolah itu hal yang hebat. Apalagi Ibu sudah sampai pada mengarah ke kurikulum, sudah ada muatan kurikulumnya karena sudah menyangkut pelajaran ya. Nilai-nilai inti ya diinternalisasikan dalam mata pelajaran 10 mapel yang ada. Mungkin kalau saya mengingat kembali tayangan Ibu tadi, lebih tambah lagi mungkin di budaya ya Bu ya? Iya. Sekolah Ibu posisinya di mana? Mohon maaf ya, saya masih... Sekolah SMP Hati Kudus di Karombasan. Oh maaf, iya di Karombasan. Berada di bawah Gereja Katolik Hati Kudus. Iya, mohon maaf tadi ya kena banjir yang lalu ya Bu. Iya, jadi ada budaya yang nanti kita masukkan dalam naskah akademi Ibu. Mungkin perpaduan sekolah itu adalah perkumpulan perpaduan dari masyarakat budaya apa ya? Apakah Minahasa, ya kan? Apakah ada dari Sange juga, kan ya? Nanti kita lihat nilai-nilai budaya untuk kita internalisasikan. Tapi seperti tadi sudah baik. Ya kan, Ibu sudah sampai mengarah ke kurikulum karena sudah ada muatan kurikulumnya. Jangan dilihat junior atau seniornya. Ya, terima kasih Ibu Lili. Kita Angelus dulu ya, kita berdoa malaikat Tuhan. Kurang mau ikut dari situ, kalau kita lihat. Ya. Mari kita berdoa doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Bagaimana, masih ada lagi yang ingin bercurhat, menyaringkan, atau mungkin sudah tidak ada? Kita memohon izin sama Pak Jatmiko kalau diizinkan untuk menyelesaikan lebih awal dari jam yang sudah ditentukan. Boleh Bu. Yang penting nyanyi satu-satu ya.
Ya, Kan gimana sudah Pak? menemukan. Yang penting nanti bernyanyi satu-satu. Tadi kan kearifan lokalnya. Ya. Ya, intermezzo aja. I'm sorry, I'm just Iya, kidding. iya. Eh, Ini Bapak Ibu, jadi kalau waktunya memang ditentukan sampai pukul 6 tujuh. ya. Ya. Ya, pukul 7 kalau di sana. Makanya saya lihat di jam saya di komputer saya ini baru pukul 5. Angelusnya nanti 1 jam lagi kalau di Jawa. Iya. Ya. Ya. Ya, tidak apa-apa saya kira. Nanti kalau memang sudah ada yang tidak didiskusikan lagi, kita akhiri lebih awal, tidak masalah saya kira, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah banyak sharing, lalu saya melihat bahwa semuanya sudah menyiapkan dengan baik, menggali core value, naskah akademik masing-masing sekolah, dengan memadukan kearifan lokal, yang sebenarnya kearifan lokal ini kan juga merupakan rumah pengalaman kemanusiaan keterlibatan semuanya, baik itu kepala sekolah, kemudian guru, utamanya siswa. Dengan mereka akhirnya nanti belajar tentang budaya komunitasnya dan beragam bentuknya, harapannya ini menjadi ruang terbuka, ya, merdeka belajar tadi bagi para siswa untuk lebih menemukan jati diri dengan kearifan lokal ini, semakin mengangkat derajatnya, sehingga harapan kita semua pelajar Pancasila, pribadi yang berkarakter itu akan terwujud. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Panjenengan sudah mengeksplor diri dengan naskah akademiknya, dengan pengalaman-pengalaman yang saat ini kita dengarkan semuanya dibagikan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih, luar biasa. Gimana Bu Lili? Saya Kalau sudah tergantung Bu Lili. Kalau mau diakhiri masih ada 1 jam. Tapi kalau mau diakhiri ya tidak apa-apa. Mohon izin sama Bapak dan teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah. Oh iya. Sudah selesai. Gimana Bapak Ibu? Nah, ini. Sebolejo. Oh, Sebolejo kata Pak Oh, Jamiko. Sebolejo artinya apa? Udah bisa. Apa itu artinya? Udah Apa bisa itu katanya. Udah bisa. Saya tahunya selesai. Sobokarti. Sobokarti di Semarang itu adalah komunitas sendera tari. Oh, gitu. Ya, seperti Mak Engket. Makanya saya tersanjung sekali. Mak Engket mau digali kembali menjadi kearifan lokal, semakin memperkuat jati diri. Gitu. Iya. Jadi ini luar biasa ini. Anak-anak muda kita perlu kita giring ke sana begitu. Iya. Kita menggali budaya. Apa itu tadi artinya Bu Lili? Sobolejo itu Sobolejo? artinya sudah bisakah? Oh, Sudah bisa. sudah bisa. Baik, Ibu Lili, Bapak Ibu, kepala sekolah yang hebat, para fasilitator, para instruktur, kambing dan domba ada di kandang, waktu mengembala masihkah panjang. Kalau kita sudah mempunyai terang, hadapi masa depan tidak perlu bimbang. Ya. Wow. Maka Bapak Ibu, jangan Mantap. pernah ragu untuk memulai sesuatu yang baik, apalagi kita semua itu berkehendak baik. Contohnya Bu Kristiani, karena kehendaknya baik, akhirnya sekarang ya, dari dulunya mungkin akan tenggelam, sekarang ya ini luar biasa. Iya. Maka mari kita belajar dari pengalaman teman-teman kita, sharing pengalaman yang menginspirasi, bahwa semangat itu penting. Maka intinya bahwa the big dream semuanya punya mimpi, the big action, aksi yang nyata, the big hope punya pengharapan, dan the big spirit punya spirit semuanya, bahwa pengharapan akan Yesus Kristus yang menyertai kita, dan akhirnya the big success untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Amin. Boleh diakhiri? Boleh diakhiri Bu Lili? Pak Ya. Paulus, saya mau Iya. izin Pak Paulus ini. Iya, sama ketua Iya. KKS. Iya, ketua Iya. KKS ini ya. Nanti saya semangat, disurati ya, nanti, Pak. SP1 katanya. Iya. Pak Eko. Itu Ya, ya. Pak Ranto gimana Pak Ranto? Nah, izinkan nanti setelah doa kami mengantar dengan sebuah lagu. Nanti Oh, kesukaan iya. Pak Eko juga nanti kita sambil setelah doa Ah, iya. saja. Saya tahu ini setelah lagu doa. kesukaannya Pak Eko dan Bu Lili kayaknya ini. Lagu apa? Suara Mas Heri ya. Iya, monggo. Ya, siap Mas Ranto, terima kasih. Bapak Ibu, kami di sini ditemani oleh Pak Ranto, ini teknisi juga yang membantu. Kebetulan Pak Ranto ini juga IT di yayasan, lalu ada Mas Dani yang sebagai FOH. bidang IT juga, Hmm. ya, yang membantu kita semua mengoperasikan selama ini kegiatan POP dari awal hingga akhir. Akhir dari perjumpaan kita sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun lagi Bapak Ibu ya. Ya.
menghalau domba masuk ke kandang, saling mendesak menjadi tak tenang. Walau kita bukan orang terpandang, di mata Tuhan kita orang terbilang. Terima kasih untuk kita semua. Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Maka tetap semangat. Apapun yang terjadi, bisa tidak bisa, harus bisa. Ya, semangat dalam kerasulan di bidang pendidikan, Pak. Di bidang pendidikan. Iya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara, MC, Pak Jatmiko, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili sebagai fasilitator, lalu Bapak Paulus Rika sebagai Ketua MKKS, dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah Orang-Orang Hebat yang hari ini sudah berbagi pengalaman sehingga bisa menginspirasi, saling menguatkan. Percayalah bahwa kita orang-orang yang berkehendak baik untuk memajukan dunia pendidikan, mencerdaskan anak bangsa, pasti akan diberkati Tuhan. Apabila ada salah kata dari saya dalam mengantarkan kegiatan secara virtual, coaching klinik yang kedua ini ada sikap tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara coaching klinik hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kepada yang terhormat Bapak Asyo untuk bisa menutup dengan doa. Nah, Pak Asyo, halo Pak Asyo. Pak Asyo lagi nulis doa ini kelihatannya. Pak Anso semangat Pak terus Anso. menulis. Oh, lagi menulis doanya. Terima kasih Pak menulis Anso. terus. Halo Pak Anso. Hebat. Saking semangat Sudah Bapak. semangat. Terima kasih Iya. sudah menuliskan doa untuk kita semua agar POP-nya ini sukses, lancar, sehingga maju ke tahap berikutnya. Amin, amin. Kepada yang Pak. terhormat Pak Anso, kami persilahkan untuk Ya, terima menutup dengan kasih. doa. Mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, syukur limpah banyak terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Karena betapa besar cinta, anugerah, dan kasih sayang-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga boleh dapat menyelesaikan pertemuan POP pada sore hari ini menjelang malam dengan sungguh luar biasa yang kami dapat dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan prasekolah dan fasilitator serta Bapak Ignatius yang sudah memberikan banyak hal tentang apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan di sekolah kami masing-masing. Semoga semuanya ini boleh kami laksanakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bapa di surga, Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan berpisah dari pertemuan Zoom meeting pada malam hari ini. Semoga Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai, membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dapat melaksanakan tugas kerja dan karya kami selanjutnya. Ya Bapa yang Maha Baik, semoga semua apa yang kami dapat boleh dapat kami laksanakan, boleh kami terapkan di persekolahan kami masing-masing. Doa dan permohonan ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, ini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa dan Putra dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih Pak Ya. Anso.